Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit kunyit bubuk, boleh diganti sedikit pewarna makanan kuning tua. Lalu tuang 350 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 saset santan instan, masing-masing 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Lalu masukkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan minyak goreng. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai penuh. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai kuenya hampir matang, yaitu pinggiran kuenya sudah berkulit. Jika tidak menggunakan alat cetakan, maka pakai api kecil. Selanjutnya siapkan toppingnya. Siapkan abon sapi atau ayam secukupnya, daun bawang dan cabai merah keriting secukupnya yang sudah diiris. Setelah kuenya hampir matang, buka tutup cetakannya. Pinggiran kue sudah berkulit. Lalu beri topping sesuai selera. Tutup cetakannya dan teruskan memanggang sampai matang.
Kuenya sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirannya berwarna kuning kecoklatan. Lalu angkat kuenya. Kue lumpur gurihnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tim 80 gram DCC yang sudah disisir, tambahkan 70 ml minyak goreng, dan 50 gram margarin. Tim sampai DCC dan margarinnya leleh dan tercampur rata. Sudah leleh dan tercampur rata, lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah campuran DCC-nya dingin, kemudian masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 160 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental. Adonannya sudah mengembang dan kental, lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan 90 gram tepung terigu sambil diayak, 30 gram coklat bubuk, ayak dan aduk rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan secara bertahap campuran DCC sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak atau cairan di bawahnya.
adonannya sudah tercampur rata, lalu siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm, olesi dasar loyang dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Tuang setengah adonan brownies coklatnya ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubangnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Sambil menunggu lapisan coklatnya dikukus, saya akan membuat lapisan kejunya. Masukkan 1 bungkus keju oles ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram gula pasir, lalu mixer sampai tercampur rata dan lembut. Sudah lembut, lalu matikan mixernya. Tambahkan 1 butir telur, 1 sendok makan perasan lemon, dan 1 sendok makan air. Mixer kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu sambil diayak. Aduk sampai tercampur rata. Setelah 15 menit, tuang adonan keju di atas lapisan coklatnya. Ratakan. Dan kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, tuang setengah adonan brownies coklatnya. Ratakan. Kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit, sudah matang, matikan kompornya dan angkat. Biarkan browniesnya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Lalu rapikan pinggir kuenya. Dan potong-potong sesuai selera.
Brownies kukus coklat kejunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan coklat dan keju dengan tekstur empuk lembut. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isian lempernya. Rebus 350 gram file dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Dan suwir-suwir ayamnya. Kemudian siapkan bumbu halusnya, yaitu 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri sangrai, dan setengah sendok teh ketumbar sangrai. Lalu haluskan bumbunya. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah halus dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, tumis kembali. Lalu masukkan ayam suwirnya. Aduk sebentar. Kemudian tambahkan 150 ml santan. Aduk kembali sebentar. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1,5 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada bubuk, lalu masak sambil diaduk sampai matang, bumbunya meresap dan kering. Sudah matang dan kering, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit dadarnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 saset susu bubuk putih. Aduk rata. Lalu tuang 300 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Maaf tadi kelupaan memasukkan tepung tapiokanya ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 4 butir telur. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya.
Kemudian panaskan teflonnya. Olesi dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan jika akan dituang ya. Tuang 1 sendok makan sayur adonan, lalu bentuk dadar tipis. Tunggu sampai kulit dadarnya matang dan bisa dilepas dari teflon ya. Jika pinggiran dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa dilepas, maka segera diangkat ya. Lakukan sampai selesai. Untuk kulit dadarnya, saya menggunakan 1,5 resep kulit dadar. Setelah beras ketannya direndam 2 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan beras ketannya. Dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat dan masukkan ke dalam wadah, lalu sisihkan. Selanjutnya rebus 350 ml santan, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk, supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih. Lalu angkat dan langsung tuang santan yang sudah mendidih ke dalam ketan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam ketannya. Sebelumnya panaskan kembali kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan ketannya. Dan kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan masukkan ke dalam wadah. Buang daun pandannya dan biarkan ketannya sampai hangat. Setelah hangat, bagi dan timbang ketannya sesuai selera. Setelah saya timbang, kemudian ambil 1 bagian ketan, kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan, beri 1 sendok makan penuh isian, rekatkan sampai isiannya tertutup rapat, dan kepal-kepal kembali, lalu bentuk lonjong. Ambil 1 lembar kulit dadarnya, letakkan lempernya di atas kulit dadar, pipihkan sedikit lempernya supaya tidak terlalu menggelembung saat digulung. Lipat bagian kanan dan kiri, lalu gulung.
Kemudian beri hiasan, bisa menggunakan irisan daun pandan, daun seledri, dan irisan cabai merah keriting. Lalu bungkus dengan plastik. Kue Semar mendemnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih. Kue ini untuk ide jualan dan isian snack box ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 1 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu protein rendah sambil diayak, 15 gram tepung maizena, 1 saset susu bubuk, lalu ayak. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental, sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, adonan sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya tambahkan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Ambil sedikit adonan dan masukkan ke dalam margarin leleh dan aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk balik perlahan. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Setelah adonan dibagi 2, lalu tambahkan setengah sendok teh pasta coklat pada 1 bagian adonan. Aduk perlahan sampai tercampur rata.
Selanjutnya, siapkan 2 loyang ukuran 20 x 10 x 4 cm, lalu olesi tipis dasar loyang dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyang. Dan panggang dengan suhu 175 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 25 menit. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 25 menit, keluarkan dari oven. Segera keluarkan cake-nya dari loyang. Biarkan cake-nya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah cake-nya dingin, olesi cake coklatnya dengan selai stroberi. Lapis mandarin ekonomisnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur super lembut. Potong-potong kuenya sesuai selera. Dan untuk resep yang kelima, pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam.
1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan bagian berpori untuk yang di luar. Lalu beri unti kelapa secukupnya. Tata rapi unti kelapanya. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini.
dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah.